Woi, panggil deh, oi, kurang ya enak. Lanjutin. Kita lanjut yang kemarin. Ini frame nanti akan kita coba tambahin. Ini ada plat di sini ya. Nanti ada kita gambar plat untuk apa ini namanya dudukan poros ya. Sebelah sini. Nah, platnya nanti dibikin pakai fitur pembuatan plat yang biasa, terus ditambah sama fitur sheet metal ya. Kenapa pakai fitur sheet metal? Karena nanti kalau dilihat dari atas ya, kayak begini, di platnya ini nanti dia nempelnya miring gitu ya, di lasnya miring, ikutin kemiringan si ini chain stay sama yang bagian atasnya ya. Nah, terus pas di bagian porosnya dia harus lurus lurus ke bawah gini, supaya nanti pas masang mur sama bautnya itu lurus ya, murnya nggak miring gitu ya, kayak gitu. Oke, ini contoh ya yang didapat dari internet. Kalau kita bisa lihat di sini ada dua model ya. Model yang sebelah kanan ini untuk MTB, model yang sebelah kiri ini untuk sepeda lipat. Ya terserah kita mau pakai yang mana, bebas. Saya coba bikin yang ini aja ya. Ya kalau mau bikin gini sama aja sih, tinggal bentuk-bentuknya aja diubah ya. Kalau di sini paling diubah sketchnya ya. Oke, kita langsung coba, nggak pakai lama. Kita buat di sini plat poros roda belakang. Gitu ya. Oke. Coba bikin dulu sketchnya. Di sini pakai 2D sketch. Ya, kemudian saya coba bikin dulu porosnya itu nanti ngikutin titik tengah ini ya, gambar. Saya coba bikin lubangnya, kira-kira saya kasih dimensi dulu 20 lah ya, lubang porosnya. Terus saya coba buat juga nanti kan kita bikin segitiga ya. Kalau di gambar ini tuh di sini, terus nanti segitiganya begini. Nah, saya coba pakai fitur tangan nanti untuk segitiganya. Nah, saya coba bikin gini ya. Kalau kita lihat ini itu nanti garisnya sejajar sama garis cantolan ini kayaknya gitu ya. Kalau kita lihat juga ini dia sejajar sama garis cantolan, terus nanti cantolannya di bawah ditambahin gitu ya. Nah, makanya saya gambar dulu segitiga begini. Nanti kalau mau ditambahin cantolan bawahnya tinggal ditambahin aja. Nah, supaya dia bisa ditaruh di tengah-tengah posisinya, saya pakai fitur ini tangan. Jadi ini ditangankan sama yang ini ya. Di sini ada constraint namanya tangan. Jadi kita klik yang garis ini, terus tangan sama ini, terus klik garis ini, tangan sama ini ya. Nah, teman-teman bebas lah mau kayak gimana. Saya sih gampangnya menurut saya pakai fitur itu gitu ya. Kalau teman-teman merasa ada yang lebih mudah lagi, ya silakan. Sorry, ini saya pakai dimensinya align ya. Jadi align itu ngasih dimensi yang sesuai dengan panjang si garisnya. Nah, rencananya dimensi yang garis ini sama dengan yang ini. Jadi kayak segitiga sama kaki ya. Nah, kemudian yang ini dikasih sudut sekitar 80 gitu ya. Kemudian kalau dilihat di bagian ini ya, ini kayak ada dipotong gitu. Sekalian aja kita bikin pemotongnya ya. Sudutnya 120 mungkin. Panjangnya align aja pakai 50.
gini kali ya. Oke. Nah, ini gambar dasarnya, nanti ada beberapa yang perlu disesuaikan. Contoh ini di fillet, ini di fillet dan lain-lain. Kita filletnya nanti aja setelah gambar 2 dimensi ini jadi gambar 3 dimensi. Oh ya, nggak lupa di sini kita harus bikin slot gitu ya untuk masuknya poros, karena nggak mungkin porosnya diselobongkan begitu aja. Biasanya dimasukin kayak tipikal yang ini ya. Jadi dia masuk lewat sini. Jadi kalau nyopot cukup kendorin ini terus di serodotkeun gitu ya. Serodotkeun teh naon ya? Digeser begitu ya. Ini pun sama, ini tinggal dilonggarin terus digeser. Oke, kita bikin slotnya, nggak lupa ya, ini slotnya tinggal diklik. Nah ini supaya ada dimensinya saya pasang di sini dimensinya 65. Berapa aja panjangnya, yang penting dia melebihi si garis bawah segitiga ini. Terus sudutnya, untuk sudutnya saya mau masukin sekitar 60 gitu ya. Terus dimensi ininya nanti sama dengan yang 20 ya, sama dengan dimensi yang ini. Nah, supaya dia kekunci ya, secara otomatis dia akan menyesuaikan, maka dimensi yang ini akan saya samakan dengan yang ini. Jadi supaya dia sama gitu ya dengan yang ini, ya tinggal diklik 2 kali, klik dimensi yang dijadikan referensi. Nah, ini gunanya supaya, jadi kalau saya ngubah yang ini, saya nggak perlu ngubah yang bagian bawah ini. Kalau lupa itu jadi secara otomatis dia akan berubah gitu ya, meminimalisir kesalahan kalau kita lupa gitu ya. Ya kira-kira gitu. Terus di sini juga ini kayaknya udah, oh ya dia udah horizontal ya. Tadinya saya mau masang fitur ini sudut, barangkali kita mau edit ya, saya pasang aja sudut dari sini ke sini. Sorry, ini kita rotate dulu kalau gitu. Kita rotate dulu. Nah gini biar bisa bikin dimensi sudut. Nah baru kasih sudut. Nah tujuannya apa kalau dikasih sudut gini? Jadi kalau kita mau custom, misalkan saya mau dimiringin deh gini, ya tinggal dimiringin gitu ya. Tapi kalau enggak ya tinggal dinolkan lagi. Dan ini kayaknya constraint si itunya hilang ya, constraint si apa ini namanya, tangannya dengan yang ini. Saya coba constraint lagi ya. Constraint ini dengan ini dengan ini. Oke. Sip. Dah. Jadi kita punya sudut, kalau diubah begini dia akan berputar. Gitu ya. Itu hanya untuk biar gampang kalau kita mau custom lagi gitu ya. Oke, kita finish. Nah, kita coba dulu cek kalau ini dipasang di sini kira-kira bentuknya kayak gimana gitu ya, proporsional atau tidak. Ya mungkin kira-kira kayak gini lah. Oke lah ya. Nah, kita lanjut buat 3 dimensinya. Nah, supaya dia ini kita tinggal pilih-pilih aja yang mana yang mau dibuat 3 dimensi. Dan kalau kita extrude, jangan lupa ini saya tebalnya saya kasih 5 ya. Platnya saya kasih 5 mili tebalnya. Terus jangan lupa ini kita pakainya simetri ya, jangan kanan atau kiri begini, pakai simetri supaya nanti kita bisa gunakan plane yang di tengah ini untuk menempatkan posisi plat ini di plane manapun, di daerah sini atau daerah sini ya. Jadi ini saya triknya selalu pakai ini ya, supaya benda ini dia punya plane di tengah-tengah, jadi di extrude ke kanan dan ke kiri dengan ukuran yang sama. Oke, kita ini ubah dulu ini ya view-nya biar kelihatan ada garis-garisnya. Baru
sekarang kita coba constraint, kita tempelin ke bagian depan. Nah, constraint-nya saya pakai constraint yang ini. Nah, ini ya. Jadi enaknya dia di apa ini namanya, dikunci begini. Kemudian dia ada plane di tengah ini, dan plane ini yang kita pilih. Kemudian kita sandingkan dengan work plane yang sebelah sini ya. Ini work plane 1. Nah, ini work plane-nya, ini kebalik ya. Nah, kalau kebalik tinggal kita pilih yang ini. Oke. Gerakin ke sini. Dan kita juga perlu kunci supaya, bentar ya, ini saya hilangkan dulu. Nah, supaya titik tengah ini ada di daerah sini ya. Supaya ada di situ saya kunci. Jadi saya pakai yang ini center point-nya ya, karena dia tadi tengah-tengah di sini dan di tengah-tengah work plane. Saya tempelin ke sini, ke garis yang ini. Oke. Nah, udah. Dia cuma tinggal apa ini, muter-muter aja ya. Dia masih bisa muter. Nah, ini bisa kita constrain lagi pakai sudut ya. Kita coba pakai sudut bahwa daerah sini ya. Oh, saya pakainya garis saja deh. Yang garis ini sama garis ini ya. Itu dia 0 derajat. Jadi garis ini sama garis ini garis sumbu putarnya ya, yang nomor 3 ini sumbu putarnya yang ini. Garis pertama ini, garis kedua ini, itu garis acuan sudutnya ya. Garis yang membentuk sudut. Terus kemudian yang nomor 3 ini garis pusat putarnya ya. Nah, ini kita bikin 0. Oke. Udah, dia fix, sudah nggak bisa gerak-gerak. Berarti constraint-nya udah lengkap. Nah, kita munculin lagi frame-nya. Nah, ini ya. Sekarang kita coba bikin oh, suaranya berubah ya. Serak-serak aduhai. Serak-serak bangsat. Oke, kita coba potong sekarang ya. Jadi kita mau bikin pemotong si frame ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini frame ini kalau dipotong dia tidak dipotong pas di sini, tapi dilebihin ya. Dilebihin masuk ke dalam platnya. Baru nanti si platnya juga dicoak, habis itu dilas ya. Nah, kalau di sini cara bikin pemotongnya kita pakai sketch. Sketchnya yang bisa motong frame langsung itu kita buat di frame sepeda ya, di bagian sini. Karena kita custom ya motongnya, maka kita harus bikinnya pakai sketch. Dan kita bikinnya di frame sepeda supaya nanti apapun yang ada di sini bisa terpotong oleh sketsa itu. Nah, ya tinggal diklik. Kita masuk ke work plane 1, tadi work plane yang sesuai ya untuk di situ. Nah, dia otomatis bikin work plane sendiri yang dekat dengan yang sama dengan work plane 1 ya. Tapi ini dipakainya di frame, di apa ini, assembly frame sepedanya ya. Terus kita nggak usah gambar, kita pakai aja garis yang udah ada di sini. Nah, garis ini jangan kita pakai langsung dari sini, tapi kita pakainya dari sketsa ya. Kita coba finish sketch dulu. Jadi yang jadi acuan bukan garis 3D modelnya ya. Jadi ada dua ini sebenarnya. Kita coba edit ya. Nah, ini kan ada sketsanya ya. Nah, yang jadi acuan adalah sketsanya. Kenapa? Karena nanti kalau kita fillet, si garis 3D ini akan berubah gitu ya bentuknya. Pinggir-pinggiran plat ini akan berubah bentuknya dan akhirnya biasanya agak sulit untuk update-nya ya. Kadang-kadang suka error atau apa gitu ya. Nah, yang betul ya supaya nggak berubah, kita pakai ini garis acuannya ya. Garis acuannya dari sketch, karena sketchnya nggak akan berubah ya. Nggak akan berubah kalau ini kita fillet. Oke. Saya coba gambar ya sketchnya yang tadi, yang pemotong itu.
Nah, kita project dari garis sketsa ini sama garis sketsa yang ini ya. Terus udah, ini coba kita hilangkan dulu biar nggak ngeganggu ya. Nah, ini garis proyeksinya. Kita munculin yang base ya. Nah, ini garis proyeksinya. Dan teman-teman harus ingat tadi kita mau potongnya dilebihin ke arah sini ya, sama ke arah sini. Jadi ini kita bisa offset sekitar, mungkin saya pasang 30 lah ya, 3 cm. Jadi kita offset 3 cm. Terus ini ya, namanya motong itu harus ada kurva tertutup. Jadi saya bikin kurva tertutup, saya lebihin ke sini ya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa pastikan bahwa kurva yang ini akan memotong frame ini. Oke. Ini kayaknya udah oke ya. Saya finish. Kemudian tinggal di extrude, di cut ya, cut ke kanan dan ke kiri. Kita lihat ya, kanan dan ke kiri dengan ukuran tebal berapa nih? Kita pasang 40 deh. Nah, 40 ya, dia kepotong. Oke. Baru kita lihat work plan yang ini. Tuh ya, kepotong ya. Gambarnya jadi 7 ralit Nah, enak ini. Kita pakai work plan yang ini. Nah, gitu ya. Nah, ini terpotongnya seperti ini. Udah oke. Kita munculin lagi plat porosnya. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa frame-nya itu udah menjorok ke dalam. Tinggal kita coak ya, coak si platnya. Dengan apa? Dengan frame yang tadi. Nah, cara nyawaknya gimana? Kita bikin sketsa ya, sketsa di bagian sebelah sini. Nah, ini sketsanya. Terus kita ambil garis acuan pakai project geometry. Garis acuannya adalah bagian tepi luar dari si frame-nya yang mengoverlap ya. Overlap itu apa ya bahasa Indonesia? Memotong lah ya, mengambil bagian si beririsan dengan bagian si platnya. Nah, kalau kita lihat kayak begini ya. Terus jangan lupa juga kita buat garis pemotongnya ya. Garis pemotongnya itu kalau saya bisa ngambil dari sketsa yang ini lagi ya. Kita ambil dari sketsa yang ini. Jadi kalau sketsa satunya berubah, garis pemotongnya juga nanti akan berubah. Kita proyeksikan garis yang ini sama yang ini ya. Ya mungkin agak liar ya Fajriwat, tapi ya pelan-pelan aja, nanti bisa dipelanin videonya. Dan kalau YouTube mah bisa dipelanin ya. Oke, baru kita extrude, potong garis ini, potong full ya. Kita lihat arahnya, arah pemotongannya sudah benar ke arah sana. Terus ini kita ganti dengan cut ya. Oke, tuh udah kepotong ya. Jadi karena tadi kita pakai project geometry ya waktu bikin sketsanya, maka nanti kalau ada geometri yang berubah, kita tinggal update aja ya. Dan di sini pun ada gambar ini ya. Ada gambar apa ini? Garis biru sama merah ini bolak-balik ya. Itu artinya dia mengambil referensi. Kalau di sini istilahnya apa ya? Adaptif ya. Adaptif itu dia bisa berubah-ubah
garisnya, ukurannya, bentuknya gitu ya, sesuai dengan referensinya ya. Nah, ini kita ambil referensinya yang ini sama yang ini. Ya. Yang dihitungnya seperti itu. Dihitung referensinya cuma baris yang ini sama yang ini karena dia bisa berubah panjangnya tergantung tadi ya. Overlap potongannya mau berapa. Oke. Setelah itu kita bisa coba ya. Potongannya misalkan saya mau ubah dia jadi tadi 30 ya, saya mau ubah jadi 25. Nah, ini juga saya samain sama yang ini ya. Nah, jadi sama-sama 25. Nah, teman-teman bisa lihat ini nanti akan jadi pendek ya. Tapi yang pelatnya kan dia belum memendek nih. Belum ngikutin si ininya. Nah, tinggal diklik 2 kali di platnya. Terus kita edit sketsa yang potongan itu. Ya, ketika kita edit, nanti si gambar petir ini muncul, kita tinggal update. Ya. Kita tinggal update. Nah, dia bentuknya akan menyesuaikan tuh, ya. Oh, bisa kita tinggali ya. Tuh, dia menyesuaikan jadi pendek juga. Jadi kalau kita panjangin, ya, 30, maka dia akan berubah juga jadi 30. Ya, nanti ini harus diedit, diklik 2 kali, terus diklik. Tinggal diupdate doang. Nanti diupdate dia akan manjangin gitu ya. Tuh ya. Pokoknya diupdate sampai petirnya hilang aja. Oke. Udah ya. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya tinggal bikin fillet. Fillet di bagian ujung sini saya bikin ini misalkan 10 gitu ya. Terus saya bikin fillet di bagian sini. Ini kita bedain ya. Dia misalkan 15. Terus bikin lagi fillet di bagian mana nih? Ini 10 atau 15 mungkin. Dan kemudian bikin lagi fillet bagian sini. Ini 10 ya. Oh, nggak muncul ya? Salah klik meren. Oh, belum mungkin ya, nggak tahu nih, belum kelihatan. Terus saya bikin lagi yang sebelah sini. Saya bikin 10 juga. Oh, ini mungkin kegedean apa gimana ya? Coba kita ganti sama 5. Kayaknya kegedean deh tadi. Oke, yang 10 ini kita ganti sama 15. Atau 20. Coba kita lihat ya. Ya, oke lah ya. Terus bagian atas kasih lagi. Klik 5. Atau jangan 5 deh, 10. Nah, oke. Cus. Nah, bentuk luarnya udah mirip-mirip ya sama yang tadi, sama yang ini. Mirip-mirip lah, tinggal kita lubangin. Ini mah bebas ya. Ini dilubangin tuh untuk ngurangin beban, ngurangin berat kayaknya. Kalau nggak gitu mungkin untuk apa setelan apalah di sini mungkin lah ya. Saya juga nggak tahu ini fungsinya apa, tapi ya kalau mau dibikin ya silahkan. Ya ini kira-kira gambarnya ya, nanti bentuk-bentuknya mau dimodif lagi silahkan, bikin aja sketch baru terus dipotong gitu ya. Yang terakhir kita harus bending ini ya, bending ini jadi nanti dia dibengkokin begini. Dan bengkokin ini sudutnya nanti akan kita setting secara otomatis supaya sama dengan sudut ini. Jadi kemarin ini kan awalnya lurus ya, terus kita belokin ke sini pakai apa namanya parameternya namanya sudut chain stay kalau nggak salah. Nah, nanti ini kita bengkokin jadi lurus, tentunya sudutnya juga harus sama dengan sudut chain stay, cuma tadinya dia diputar ke kanan gini ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang ini nanti diputarnya
searah dengan arah jarum jam, hanya beda arah putaran sudutnya aja ya. Yang sebelah kiri nanti kita tinggal mirror aja, jadi nggak usah dipikirin dulu, nanti tinggal di mirror. Kita bisa buat mirrornya dengan mudah. Oke, sekarang kita fokus ke sebelah kanan ini ya. Dan untuk bikin supaya dia dibanding ke sebelah sana, kita bikin sudut putarnya atau sumbu ya, sumbu putarnya itu harus sama dengan sumbu putar si ini. Jadi kalau sumbu putar ini itu vertikal, maka nanti putaran bendingnya itu juga harus lurus begini ya. Jadi pusat putar untuk menekuknya itu juga sama. Kalau di sini istilahnya bend line ya. Nah, kita ganti ya, dia jadi ini saya salah tadi ya. Filletnya bukan di part. Nah, ini salahnya ya. Jadi filletnya masuk di frame. Jadi nah ini sekalian lah ya, biar teman-teman tahu. Jadi kalau kita pakai fitur fillet di frame, ini nanti gambar komponennya seakan-akan ya dipotong setelah digerinda setelah dipasang. Jadi ini ngikutin hierarki pembuatan. Jadi sebelum dipasang bentuknya ya platnya gini, terus dilas baru digerinda gitu ya. Nah terserah teman-teman mau bikin kayak gimana, apakah sebelum dipasang itu udah di fillet dulu. Jadi kalau sebelum dipasang udah di fillet, berarti kita filletnya dari poros roda belakang ini ya. Jadi yang tadi ini, yang ini kita bisa hapus ya. Kita bisa hapus begini, kita buat fillet ulang ya. Kebenarannya salah, jadi akhirnya jadi sharing tentang itu ya, tentang apa sih bedanya kalau kita ngefillet di ngefillet di komponen sama ngefillet di assembly. Ya bedanya itu doang. Nanti kalau kita bikin gambar komponennya, gambar 2 dimensinya, gambar kerja gitu ya, itu nggak akan kelihatan kalau kita ngambil gambar kerjanya dari komponen. Filletnya nggak akan kelihatan. Itu ngikutin hierarki pekerjaan lah ya. Itu trek balapan di Mandalika itu sih kan. Oke. Nah, udah nih ya. Jadi ini kita udah ubah filletnya, udah kita pindahin ke bagian part. Nah, sekarang kita buat dia jadi sheet metal. Untuk mengubah jadi sheet metal, kita tinggal klik ini ya, convert to sheet metal. Ini ada di bagian 3D model. Kalau nggak salah di bagian environment juga, ini juga ada nih ya. Di environment juga ada convert to sheet metal. Silakan nanti teman-teman bisa pilih yang ini atau yang tadi ya. Ya, tinggal convert gini. Nah, terus untuk convert sheet metal udah beres. Nanti tandanya di sini jadi folded ya, ada tulisan folded modelnya. Oke. Sebelumnya nggak ada. Ini saya coba Ctrl Z ya. Nah, kalau di Ctrl Z dia nggak ada, ini cuma solid body doang. Tapi kalau di convert nanti dia berubah ya. Nah, ini udah masuk ke sheet metal. Nah, di sheet metal nanti kita pakai fitur fold. Jadi kita pakai fitur fold, artinya dia dilipat gitu ya. Nanti sudutnya kita bisa tentukan. Di sini di fold yang dibutuhin itu bend line atau garis acuan untuk ngebendingnya. Kemudian ada sudutnya, kemudian ada flipnya mau ke arah mana, dan lokasi foldnya mau seperti apa ya. Nah, kita siapin dulu bend line-nya ya. Bend line-nya saya bikin di sketsa di sini.
Nah, band line ini kita pakai project geometry garis ini sama garis yang bawah. Baru kita bikin garis dari atas ke bawah, vertikal ya, lurus. Ini lurus ya. Nah, kalau lurusnya gini ya. Nah, jadi ini nanti perlu kita kasih jarak ke sebelah kanan, mungkin 35 begini. Oh, tapi belum memotong ini ya. Kita tambahin lagi 3 40 deh. Kalau 40 di sini. Nah, ternyata motong ini ya. Ya udah, ini nanti si rangka yang ini saya pendekin aja ya. Nggak apa-apa, ini kita bikin gini. Oke, terus ini ya, apa ini namanya? Garis project geometrinya kita ubah jadi garis putus atau construction. Ya, kita ubah jadi garis construction. Terus ini harus kita potong kelebihannya, jadi band line itu harus ada batasannya. Jadi nggak boleh nggak ada batasannya. Dia lebih atau kurang dari sisi-sisinya ini nggak boleh ya. Jadi harus pas. Oke, saya coba finish sketch. Saya pendekin dulu ini ya, yang bagian atasnya. Jadi 25 misalkan begitu. Oke, terus platnya kita update ya, bagian sketsa yang ekstrusi ini. Update lagi. Nah ya, oke, udah beres. Nah, sekarang kita masuk ke sketsa yang tadi. Dia udah oke ya, dia nggak motong ya. Kalau kita lihat tuh udah bagus, dia nggak motong ini. Terus kita bengkokin ya. Sekarang kita fold, default ini ya, band line-nya yang ini. Nah, ini kalau nggak bisa dipilih berarti cara bikin sketsanya ada yang salah. Mungkin aja ini kelebihan atau kurang atau tidak menyentuh ini nih garis pinggir-pinggirnya ya. Biasanya kayak gitu. Nah, terus fold angle-nya nanti kita atur. Fold angle-nya ini mau ke mana gitu ya. Kita atur. Misalkan ini min 5, saya pasang dulu min 5 gitu ya. Nanti dia beloknya ke arah mana gitu ya. Atau saya pasang 45 dulu lah. Tadi udah dibuat ya gitu ya. Kita coba apply. Fold creation failed. Kenapa nih? Oh, tadi waktu bikin ini sheet metal defaultnya. Sheet metalnya kita harus pakai thicknessnya ini 5 ya, 5 mili. Nah, ini kita betulin dulu. Kok keklik lagi. 5 mili. Oke. Kita oke. Baru kita coba fold lagi. Nah, sekarang udah ada nih garis-garisnya ya. Saya coba betulin. Ini arahnya kemana. Kita lihat tadi nggak ada gininya ya. Saya lupa tadi. Nah, ini arahnya ke sini. Dia kita bengkokin sebesar 5 ya 10 lah ya. Saya juga lupa kemarin sudut chain stay-nya berapa. Nanti kita bikin link ya. Kita oke aja dulu. Nah, gini ya. Ternyata kayaknya kelebihan. Nah, sekarang kita bisa bikin linknya ya. Pakai manage parameter kayak yang kemarin ya. Nah, di sini ada banyak parameternya. Kita coba sambungkan dengan yang sudut chain stay yang ada di file mana nih? Filenya base ya. Di sini ada sudut chain stay. Nah, ini ya. Kita ambil ini, diklik sampai tanda tambah, baru di oke. Nanti sudut chain stay ada di sini. Dan kalau sudut chain stay di file base itu diubah, otomatis nanti plat poros roda belakang juga akan berubah ya. Kita tinggal tulis aja di sini atau kita pilih aja lewat list parameter ya, sudut chain stay. Oke.
Nah, habis itu kita update. Nah, dia udah lurus ya. Sip. Ini udah lurus. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diupdate. Ini ini namanya geometri dari si constraint ya. Constraint ini harus diubah. Jadi kita coba ubah yang bagian ini. Klik ini aja. Ya oke. Nah, udah. Karena tadinya awalnya garisnya panjang, terus ini garisnya jadi pendek gara-gara ditekuk. Akhirnya dia mikir, wah ini garisnya yang mana? Yang ini apa yang ini gitu ya. Nah, dia ngasih wanti-wanti gitu ya, ngasih pemberitahuan, tolong didefinisikan kembali supaya nggak salah gitu ya. Oke. Ini udah. Nah, sekarang kita mirror feature-nya. Jadi yang kita mirror pertama yang ini ya. Motong ini. Yang motong ini karena ada di frame ya. Perintahnya extrusi cut-nya ada di frame, maka kita pakai mirror di frame-nya. Jadi fiturnya dulu kita pilih yang mana, yaitu yang ekstrusi. Nah, dia mirror plane itu bidang yang digunakan untuk mencerminkan. Jadi kalau saya misalkan mau nge-mirror dari sini ke sini, ya berarti tengah-tengahnya. Nah, bidang yang di tengah-tengahnya itu sebenarnya adalah bidang yang ada di base ini, yaitu bidang XY di base. Oke aja, klik. Ya, nah ini udah otomatis dia terpotong sama dengan yang kanan. Kemudian yang perlu kita mirror satu lagi adalah komponen partnya. Jadi part ini itu nggak bisa kita copy begitu aja, karena kalau kita copy ya, kita copy ini, klik kanan, copy terus di paste gitu ya. Nah, belokannya tuh udah belokan begini. Jadi kalau yang ini kan belokannya harus kebalikan ya, harus kebalikan gini. Nah, ini udah nggak bisa ya. Jadi ini sebenarnya harus kita mirror part ya. Kita coba bikin mirror part dari sini ya. Jadi kita mirror, tapi mirrornya mirror part di sini ya. Mirror part itu ada di sini. Kalau yang tadi mirror pattern ya, fiturnya di mirror. Kalau ini mirror part ada di assemble ya. Ada mirror. Nah, yang mana yang mau di mirror? Yang ini gitu ya, komponennya udah dipilih. Plat poros roda belakang di mirror terhadap XY plane. Nah, terus kita ditanya di sini ya, mirror relationship-nya apa gitu ya. Terus bikin new komponen atau enggak, atau dianggap sebagai komponen yang sama dengan yang ini. Jadi kalau ground new komponen itu nanti dianggap beda komponennya, dan kalau kita ngedit yang satu nggak akan ke edit, jadi dieditnya secara terpisah ya. Nah, kita nggak mau itu, kita anggap dua ini di mirror gitu ya. Jadi kalau sudut yang satu diubah, yang satu otomatis berubah. Kalau udah, kita next gitu ya. Ini ada komponen yang namanya sama tapi ada tulisannya mir ya. Mir itu artinya mirror ya. Dan kalau udah oke, kita oke. Sip, kita udah punya komponen yang sama, cuma ini constraint-nya belum terpasang gitu ya. Ya, kita tinggal constraint ulang untuk yang mir ini ya. Constraint ulang XY yang ini gitu ya, dengan base ini ada work plane yang 2. Klik. Kita cek ya, dibalik tentunya. Oh, dibalik, jadi kita pakai yang ini. Nah, udah ya. Apply. Terus tadi kita perlu titiknya, center point ya.
Kita pakai mate yang ini mate, ini flash ya. Diklik, terus ini harus sama dengan yang ini ya, harus dipasangkan dengan ini sumbu yang ini. Ulangi ya, ini center point sama sumbu ini. Nah, oke. Kemudian sudut ya tadi. Nah, sudutnya biar gampang saya pakainya ini dengan yang mana tadi, garis ini ya. Sorry, ini harusnya garis ya. Nah, gini ya. Terus sumbu putarnya yang ini. Nah, udah di oke, sip. Udah gitu doang, beres ininya, bentuknya ya. Nanti tinggal ditambahin lasan. Kita bikin bagaimana cara nambahin lasan di sini ya. Jadi bentuknya nanti kayak bentuk dilas gitu. Terus kita coba tambahin ornamen di bagian sini dan sini ya. Di next video mungkin itu aja. Ya udah ya. Dadah.